Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semakin kesini semakin baik, semoga semakin kesini semakin sehat lagi, jauh lebih sehat lagi, baik fisik maupun mentalnya. Tidak terlalu cemas lagi terhadap semua sensasi yang datang, tidak terlalu panik, tidak terlalu banyak berlarut-larut memikirkan hal-hal negatif yang selama ini cukup mengganggu kita sehingga membuat kita hari-harinya terasa abu-abu, tidak bahagia, cenderung merasa gelisah terus-menerus, sedih terus-menerus, merasa orang yang paling menderita gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sudah bisa mengontrol atau mengendalikan pola pikir negatif yang sedang masuk di pikiran kita, maka insya Allah semua itu akan berlalu, semua itu akan berangsur-angsur membaik dan tidak akan lagi kalian merasakan hal-hal aneh, hal-hal sedih terus menerus, murung gitu ya. Sehingga yang akan datang di kalian adalah hal-hal yang bahagia. Karena ketika hati kita, pikiran kita bahagia, hati kita bahagia, maka fisik kita pun juga bahagia teman-teman. Karena segala sesuatunya berawal dari pikiran. Jadi aku masih butuh dukungan kalian. Silahkan di subscribe channelku, yang belum subscribe silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku dari awal sampai akhir, karena sudah banyak hal yang aku sharingkan, termasuk sensasi-sensasi apa saja yang aku rasakan, terus bagaimana caraku mengendalikan cemas, ceritaku berapa lama aku terkena GERD dan psikosomatik sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Itu sudah ada video sharingnya, jadi silakan dicari lagi ke bawah. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan kalian telah selalu menonton setiap video-videoku. Semoga apapun yang aku sharingkan, baiknya diambil, buruknya silahkan dituliskan di kolom komentar gitu teman-teman. Semoga apa yang aku sharingkan ini, tujuanku sharing ke kalian itu tersampaikan, ada gitu nilai-nilai yang bisa diambil dari pengalamanku, paling tidak membuat kalian tuh lebih semangat lagi untuk sembuh. Karena aku sekarang alhamdulillah sudah ada di fase dimana aku sudah tidak pernah lagi merasakan serangan cemas atau cemas menyeluruh. Karena itu aku ingin kalian juga pada akhirnya sama sepertiku, agar kalian bisa hidup seperti sedia kala gitu ya, tentunya dengan banyak pembelajaran sehingga kalian kedepannya lebih bisa lagi mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya, entah itu pola makan, pola pikir, pola waktu makan, pola hidup gitu ya. Jadi sekarang kita benar-benar dikasih pembelajaran dulu agar kedepannya kita lebih bisa memperbaiki mungkin hal-hal yang kurang baik di masa lampau, sehingga ketika kita sudah sembuh, nantinya kita akan terus bisa menerapkan hal-hal baik selama kita terkena GERD dan psikosomatik teman-teman. Jadi sebenarnya kalau pengalamanku dulu ya, kayaknya beberapa bulan awal-awal aku terkena GERD, aku ngerasa aku adalah orang yang paling menderita. Aku ngerasa kalau aku ini orangnya kayak kok ndak nemu bahagianya. Aku ngerasa pokoknya nggak ada syukurnya gitu, kufur terus gitu ya. Kayak yang dilihat tuh kelemahan diri sendiri terus, kayak yang dilihat itu padahal kita hanya dikasih ini, dicabut nikmat sehatnya gitu, tapi semua nikmat Allah yang lain itu sampai kita lupakan gara-gara kita fokusnya hanya ke rasa sakitnya teman-teman. Padahal sudah banyak padahal masih banyak lagi ya nikmat Allah yang kita rasakan sehari-harinya, termasuk alhamdulillah kita masih bisa bernafas, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan anak-anak tumbuh berkembang dengan sehat, dikelilingi keluarga yang baik, diberi lingkungan pertemanan yang baik mungkin ya. Jadi banyak hal yang kita lupakan, nikmat Allah yang kita lupakan karena fokusnya kita adalah ke sakitnya teman-teman. Jadi karena Allah cabut nikmat sehatnya nih, tapi Allah tidak mencabut
kenikmatan yang lain, akhirnya kita melupakan semua kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kita fokusnya hanya kepada diri kita saja, kita tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu teman-teman. Sama seperti kalian, aku dulu ngerasa kalau hidupku ini kok tidak ada bahagianya ya sekarang. Hidupku ini kok tidak sama dengan orang lain, kok kayak ngerasa orang yang paling menderita, orang yang paling sedih, orang yang paling terpuruk gitu ya. Kalian sadar enggak, semua itu kita rasakan, hal itu kita rasakan karena memang pikiran kita sendiri yang yang memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Akhirnya perasaan kita pun ikut seperti itu teman-teman. Jadi setiap harinya karena banyaknya sensasi yang kita rasakan, maka fokusnya kita ke semua sensasi-sensasi itu. Jadi aku dulu sama seperti kalian, beberapa bulan di awal-awal aku terkena HG dan psikosomatik, aku kayak ngerasa hidupku nih kok kayak mimpi ya, hidupku nih kok kayak tidak nyata, kok bener-bener berubah dari hidupku sebelumnya. Kok tidak ada rasa bahagia yang aku rasakan, kenapa kok setiap hari tuh kayak banyak sensasi tidak berkurang gitu ya, sedih terus gitu. Padahal semua kesedihan, kekecewaan, terus panik, cemas, itu kita sendiri yang ciptakan, itu kita sendiri yang membuat perasaan itu, pikiran itu tinggal berlama-lama di kita teman-teman. Kan aku sudah bilang kalau pikiran kita, perasaan kita itu adalah sepenuhnya adalah tergantung kita gitu loh. Kita mau merasakan apa, kita mau memikirkan apa, kita punya otoritas penuh terhadap itu. Jadi kalian yang bisa mengubah itu mulai dari sekarang, agar hari-hari kalian lebih dipenuhi lagi dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, dengan menikmati setiap semua hal yang sudah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi aku tidak menyalahkan kalian karena memang banyaknya sensasi yang kita rasakan sebelumnya gitu ya. Sampai sekarang pun kalian mungkin masih merasakan itu. Tapi mulai sekarang aku mau minta kalian untuk lebih bisa lagi mengontrol pikiran negatif yang datang di pikiran kalian. Perasaan-perasaan sedih itu kita bisa mengubahnya menjadi perasaan yang bahagia, karena memang kita ini sama seperti orang lain gitu ya. Orang lain menganggap kita itu masih sama seperti kita yang dulu, hanya karena pikiran kita saja yang berpikiran buruk, mencemaskan sesuatu terlalu berlebihan, kayak panik terhadap hal-hal yang akan terjadi gitu ya. Itu yang membuat kita itu ngerasa sedikit lebih berbeda dengan yang lain. Sedangkan yang bisa mengubah semua itu adalah kita sendiri teman-teman. Jadi mulai sekarang aku mau meminta kalian, men-challenge diri kalian untuk tidak berlarut-larut memikirkan hal-hal negatif yang muncul di pikiran kalian. Contoh, ketika kalian lagi diem-diem terus muncul pikiran-pikiran yang negatif, kayak takut tak lagi gimana nih kalau ada sensasi ini datang, tak lagi gimana nih kalau aku meninggal gitu ya, gimana kalau aku mendengar berita buruk, aku cemas lagi gitu ya. Jadi ketika itu tidak kejadian, maka itu tidak perlu kalian pikirkan. Fokuskan pikiran ke kalian terhadap hal-hal yang saat ini sedang kalian rasakan, dan saat ini kalian sedang di kondisi seperti apa, itu yang cukup dijalani dan itu yang harusnya dinikmati saja teman-teman. Jadi tidak usah memikirkan misalnya kita sekarang lagi nyantai bersama keluarga, ya udah dinikmati aja, dinikmati ngobrolnya, dinikmati semua situasinya gitu ya. Apapun yang akan terjadi, entah nanti malam atau 1 jam
yang 1 jam yang akan datang itu tidak usah difikirkan sekarang, karena biasanya orang-orang dengan gangguan cemas, orang-orang yang suka overthinking itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi secara berlebihan. Jadi itu yang membuat kita selalu ketakutan, membuat kita selalu cemas terhadap hal-hal yang sebenarnya memang hanya ada di pikiran kita, teman-teman. Jadi yuk mulai sekarang kayak lebih bisa mengontrol itu semua. Ketika ada pikiran negatif yang muncul, kayak kita bolehlah pikiran itu kita munculkan di kepala kita, tetapi jangan terlalu lama. Aku yakin kalian bisa melakukan itu semua gitu, mengontrol pola pikir yang negatif diganti dengan pola pikir yang negatif. Aku yakin kalian bisa. Jadi jangan kayak keterusan pikiran negatif itu di pikiran kalian, memikirkan hal-hal yang buruk. Jangan keterusan, jangan keenaan, jangan dinikmati ketika ada pikiran negatif yang muncul. Misalnya, oh gimana nih nanti malam kalau aku udah bisa tidur. Nah itu tidak usah difikirkan sekarang, itu apa katanya nanti malam. Jadi sekarang silakan benar-benar difokuskan terhadap hal-hal yang ada di depan mata, teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi akhirnya itu yang membuat kita itu susah untuk sembuh. Jadi akhirnya banyak lagi sensasi yang datang karena kita belum bisa mengubah pola pikir kita ke pola pikir yang lebih baik. Kayak kita masih keenaan gitu ketika pikiran buruk itu muncul, kita masih keenaan gitu, dinikmati, diteruskan gitu loh, mikirnya tuh diteruskan tanpa kalian coba untuk mengubah pola pikir yang negatif itu yang sudah masuk di pikiran kita ke pola pikir yang positif. Kayak misalnya aku sekarang kalau misalnya lagi ada, tapi sebentar banget, kalau misalnya lagi mendengar orang kecelakaan atau mendengar berita-berita buruk, itu kan pasti kepikiran ya. Apalagi aku cemasnya tuh lebih gitu ya, aku pasti kepikiran. Tapi ketika tak pikirkan, aku langsung bisa switch gitu, bisa langsung tak ganti. Kayak aku pasrah, kalau aku gini terus ini aku akan kembali ke diriku yang dulu gitu, aku udah akan ada sembuhnya. Jadi kayak itu mungkin sudah takdirnya dia. Aku juga tidak tahu takdirku ke depannya seperti apa. Kalau aku memikirkan takdirku sekarang, itu akan membuatku tuh tidak menemukan kebahagiaan, tidak bisa menikmati hal-hal yang sedang aku rasakan sekarang, hal-hal yang ada di depan mataku sekarang gitu. Jadi kalian akan bisa mengontrol itu semua, teman-teman. Jadi ketika ada pikiran buruk datang, kalian takut inilah, ketika mendengar sesuatu kalian takut itulah, kayak kalian bisa langsung istighfar, bisa langsung mengganti pikiran itu ke pikiran yang baik-baik. Kayak sudah deh, aku tidak mau nih keterusan ditakut-takuti oleh pikiran sendiri gitu, teman-teman. Karena kebahagiaan itu kalian bisa munculkan. Jadi yang bisa memunculkan kebahagiaan itu adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Kayak mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, kayak keluar rumah gitu ya, keluar rumah terus ngobrol bersama teman-teman. Pokoknya intinya kalau kita lagi mengalami cemas menyeluruh, itu menurut aku harus lebih banyak kegiatan yang dilakukan ya. Jadi harus lebih banyak kegiatan yang dilakukan agar kita lupa nih terhadap kecemasan yang sedang kita pikirkan saat ini gitu, teman-teman. Jadi itu menurutku ya, itu berdasarkan pengalamanku. Aku mau men-challenge kalian sudah bisa apa belum merubah pikiran negatif yang muncul di kalian menjadi pikiran yang positif. Tidak berlarut-larut dengan pikiran yang negatif, tidak keenaan, tidak lama-lama dia tinggal di pikiran kita. Secepatnya kita bisa ganti ke hal-hal yang positif, atau paling tidak langsung bergerak melakukan hal-hal yang lain, sehingga pikiran negatif yang dulunya ada itu lama-lama akan menghilang, tergantikan oleh kegiatan yang lain gitu, teman-teman. Jadi
apa ya, kuncinya ada fokus sih, bener fokus terhadap hal-hal yang sedang ada di depan mata, dijalani dengan baik, maka insya Allah kecemasan kalian tidak akan berlarut-larut datang di pikiran kalian gitu teman-teman. Gitu ya videoku hari ini. Silakan dibantu like, silakan di subscribe, silakan di komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.